bisa mendapatkan 49 juta view dalam waktu 30 hari terakhir. Mungkin ide konten ini tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, teman-teman. Hai, selamat datang kembali di channel Dina Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan peluang-peluang selanjutnya. Di video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman sebuah ide konten yang mungkin saja teman-teman sebenarnya memiliki di rumah ya, tetapi teman-teman mungkin belum sadar kalau mainan ini bisa kita jadikan sebuah ide konten, teman-teman, yang tentunya bisa menghasilkan uang dari internet. Nah, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Saya sekarang berada di salah satu channel yang akan kita bedah. Namanya Berli. Beliau telah memiliki 445.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 1.400 video. Nah, kalau kita lihat teman-teman di bagian tentang, beliau ini berasal dari Filipina dan bergabung pada 22 Oktober 2019. Oke, kita akan lihat ke bagian depan. Beliau ini punya dua jenis video panjang dan video pendek. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ide kontennya adalah mainan anak-anak. Nah, di sini kita bisa lihat beliau itu menggunakan mainan Pop-It dan PopTube, teman-teman. Kalau PopTube itu yang panjang seperti ini ya, teman-teman. Nah, ide konten ini mungkin saja tidak pernah terpikirkan oleh kita, teman-teman, karena mungkin kita biasa saja ya melihat mainan anak yang bertumpuk di rumah, melihat permainan anak yang banyak sekali, tetapi kita tidak bisa atau kita tidak sadar ternyata mainan anak ini bisa kita olah lagi atau bisa kita manfaatkan untuk menjadi atau untuk dibuatkan sebuah video yang nantinya bisa kita upload ke YouTube, teman-teman. Nah, contohnya adalah channel Berli ini, teman-teman. Kita bisa lihat ya, beliau ini tidak menunjukkan wajah, tidak mengeluarkan suara. Jadi videonya ini hanyalah suara dari benda atau mainan yang dia pencet-pencet, teman-teman, atau yang dia tarik dan ulur, seperti itu ya, tarik ulur. Kita akan buka dulu salah satu videonya. Saya buka yang ini, seperti ini teman-teman. Hanya itu saja, teman-teman. Nah, ide konten ini merupakan satisfying, teman-teman, atau ASMR ya, karena hanya mengeluarkan suara dari benda yang kita tekan atau sebuah benda yang kita gesek-gesekkan atau kita pencet ataupun lainnya. Jadi full suaranya adalah muncul dari permainan atau benda yang kita pegang atau yang kita mainkan. Nah, seperti itu ya, teman-teman, gambarannya. Nah, di sini mungkin menurut kita bukan sebuah ide konten yang menarik, teman-teman, tetapi tidak untuk anak kecil. Kenapa? Karena mainan ini ya, yang pertama sangat menarik dari segi warna. Ya, warnanya warna-warni. Lalu yang kedua itu memiliki ciri khas yang mungkin saja hanya Pop-It ya, teman-teman. Dia memiliki suara seperti ini. Ya, mungkin teman-teman memiliki anaknya, teman-teman ya, memiliki permainan yang banyak, tapi saya rasa setiap benda itu mempunyai suara yang ciri khas sendiri ya. Jadi unik, suaranya unik. Seperti ini, teman-teman, seperti Pop-It ini. Ya, tidak ada atau saya belum pernah menemukan suara yang bisa menyerupai suara dari Pop-It ketika dipencet, teman-teman. Nah, ini adalah ide konten yang kalau saya rasa mentargetkan anak-anak untuk menontonnya, teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ditonton oleh orang dewasa. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman, beliau ini masih rutin upload ya. Terakhir di video panjangnya ini 2 minggu yang lalu dan telah ditonton sebanyak 3,9 ribu kali ditonton. Tadi kita bisa lihat, teman-teman, bahwa videonya ini tidak menunjukkan wajah ya, hanya tangan saja yang memencet atau menekan Pop-It-nya, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman membuat ide konten seperti ini,
ada baiknya kita cek terlebih dahulu teman-teman, apakah ide konten seperti ini bisa dimonetisasi atau tidak. Dan saya sekarang sudah berada di Lenustube, di mana di website ini kita bisa mengetahui status channel seseorang, apakah dimonetisasi atau tidak. Dan untuk channel Berli 11 itu berhasil dimonetisasi. Artinya kita bisa meng-ATM, amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu mencari bahan kontennya. Saya sekarang berada di marketplace Orange ya. Ini saya tidak di endorse. Saya biasa belanja di sini teman-teman. Jadi saya munculkan saja di sini ya. Nah, di sini tuh ada banyak sekali teman-teman jenis ya, jenis pop it. Sekarang tuh sudah ada yang baru nih yang elektrik ya teman-teman. Kalau yang elektrik saya nggak tahu bunyinya seperti apa, karena saya ya di rumah itu hanya punya pop it yang versi lama ya, yang seperti ini teman-teman. Nah, di sini pun punya banyak bentuk ya teman-teman, dari misalkan ada dino, ada bentuk persegi panjang, ada bentuk prisma ya, ada juga bentuk unicorn, kupu-kupu, love, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya, untuk harganya pun beragam ya. Semakin besar ukurannya ya tentunya semakin mahal ya teman-teman. Nah, untuk percobaan teman-teman bisa mulai dari harga yang murah meriah terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena intinya yang penting kita mulai dulu teman-teman. Nanti seiring waktu berjalan kita bisa upgrade produk ya untuk beli yang lebih besar. Seperti itu. Nah, ini bahkan ada yang bentuknya seperti es krim teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mengkolaborasikan ya pop it dengan pop tube. Nah, ini sama teman-teman, dia modelnya ditarik ya, ditarik nanti dirapatkan lagi, tarik rapatkan lagi. Nah, ini saya tidak bisa mencontohkan ya karena saya nggak punya produknya. Tapi kalau pop it insya Allah semua ada ya teman-teman ya, karena memang kemarin ya pop it itu sempat viral seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan di sini ya, untuk harganya kan memang beragam ya. Tadi saya infokan teman-teman cari yang murah meriah dulu, lalu cari yang sekiranya dekat dengan rumah, sehingga kalau bisa cari yang bebas ongkir teman-teman ya, seperti itu. Lalu apalagi teman-teman tuh membutuhkan tongsis atau sejenis stand holder. Nah, teman-teman bisa beli ini, atau teman-teman bisa memanfaatkan alat yang ada di rumah terlebih dahulu untuk menghemat ya. Kita di awal menggunakan alat atau bahan yang ada di rumah saja terlebih dahulu teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah fokus, teman-teman bisa nyicil ya. Saya pun nyicil teman-teman ya, mulai dari stand holder, mulai dari lighting, mulai dari apalagi ya, softbox ya. Saya itu nyicil teman-teman ya, tidak langsung beli jebret gitu ya, karena memang harganya pun beragam seperti itu. Nah, untuk pembuatan video ini teman-teman tidak perlu proses editing, karena teman-teman bisa rekam dan langsung upload, asalkan teman-teman berada dalam keadaan atau situasi yang tenang. Maksudnya tidak ada suara anak kecil, terus tidak bising ya, di rumahnya sedang tidak bising, teman-teman bisa melakukan perekaman. Nah, teman-teman juga bisa mentargetkan penonton luar negeri. Tentunya yang kita tahu nilai iklan dari penonton luar negeri itu sangatlah tinggi teman-teman dibandingkan dengan Indonesia. Teman-teman juga bisa membuat dua jenis video panjang dan video pendek. Nah, saya juga sudah punya salah satu channel dengan target luar negeri teman-teman. Saya membuat video short ya, lalu video shortnya ini, hasil video shortnya saya gabungkan menjadi sebuah video panjang. Karena apa? Karena saya tidak sempat untuk membuat video panjang yang dibuat dari nol teman-teman. Jadi saya menggabungkan beberapa video short menjadi video panjang, dan saya upload ke YouTube juga. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman bertanya ya, Mbak, apakah ide konten seperti ini, karena saking banyaknya ya mungkin yang sejenis seperti ini,
apakah tidak terkena konten berulang, Mbak? Nah, menurut saya tidak, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, teman-teman memunculkan atau menampakkan tangan teman-teman di situ. Lalu backgroundnya ya, walaupun ide konten kita sama dengan orang lain, tidak akan sama persis, teman-teman. Baik background ataupun bentuk tangan kita ya, jari jemari kita. Nah, seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena tangan menurut saya ini menjadi sebuah identitas dari channel kita, teman-teman. Sama seperti wajah dan juga sama seperti suara ya, tidak akan ada yang menyamai. Nah, lalu gimana, Mbak, kalau misalkan saya sudah buat hanya tangan saja yang kelihatan tetapi tidak dimonetisasi? Tenang, teman-teman, kita akan perbaiki. Perbaikinya seperti apa? Dengan menampilkan wajah, atau teman-teman bisa memunculkan, atau teman-teman bisa mendubbing suara. Mbak, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Tenang, teman-teman, karena sekarang ya YouTube akan memberikan kita fitur yang mana kita bisa ya, kita mengisi suara kita di video itu, dan orang lain yang menonton di berbagai negara bisa menyimak video kita dalam versi bahasa mereka. Nah, untuk fitur ini masih on progress, teman-teman. Kita berdoa saja semoga segera launching ya, agar video kita yang versi bahasa Indonesia ini bisa dinikmati oleh penonton luar negeri. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan takut, teman-teman, karena saya pun pernah mengalami yang namanya channel atau konten berulang. Nah, di situ solusinya saya menunjukkan wajah, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi mulai aja dulu, teman-teman. Kalau misalkan ditolak, ya nanti kita akan perbaiki. Kalau teman-teman mau lebih aman, teman-teman muncul saja dari awal ya, munculkan wajah teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman megang pop-it ya. Hari ini kita akan bermain pop-it gambar kupu-kupu misalkan. Seperti itu. Say hello saja di bagian depan video. Setelah itu sudah, selanjutnya teman-teman bisa mainkan pop-itnya dengan merekam tangan teman-teman. Oke, teman-teman, semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman dan semangat cuan dari rumah.